Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Deswitayanti dengan NIM 253700087. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penerapan ilmu geografi dalam aspek sosial. Ruang adalah wadah tempat berlangsungnya seluruh aktivitas manusia, baik fisik maupun sosial. Bentuk-bentuk aktivitas manusia dalam ruang. Pertama yaitu pertanian, perdagangan, perindustrian, dan transportasi. Aktivitas ekonomi, contoh konsentrasi industri di kota besar karena akses sarana transportasi dan tenaga kerja. Kemudian yang kedua yaitu akses sosial, interaksi sosial, pendidikan, kesehatan, budaya, dan keragaman. Contoh, sekolah dan rumah sakit terkonsentrasi di pusat kota. Yang ketiga yaitu aktivitas politik dan administrasi. Pusat pemerintahan selalu berada di lokasi strategis dan mudah dijangkau. Yang keempat yaitu aktivitas mobilitas dan perpindahan penduduk, seperti migrasi, urbanisasi, komuter. Contoh, pergerakan manusia bergantung pada kondisi ruang, seperti aksibilitas, infrastruktur, dan keamanan. Selanjutnya yang kedua, prinsip geografi yang mengatur aktivitas manusia. Yang pertama yaitu lokasi. Lokasi mempengaruhi keputusan manusia dalam memilih tempat tinggal atau lokasi usaha. Yang selanjutnya yaitu jarak. Jarak menentukan intensitas interaksi sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada aksibilitas. Semakin rendah dijangkau, semakin tinggi aktivitasnya. Yang terakhir yaitu ada ketersediaan sumber daya. Mengarahkan konsentrasi pemukiman dan kegiatan ekonomi. Selanjutnya yang kedua, struktur dan stratifikasi sosial masyarakat dalam perspektif geografi. Struktur dan stratifikasi sosial adalah pengelompokan sosial berdasarkan kelas, status, pekerjaan, pendidikan, dan kekayaan. Bagaimana stratifikasi sosial itu tercermin dalam ruang? Yang pertama yaitu pola pemukiman. Seperti kelas atas tinggal di pusat kota modern, kawasan elit. Kelas menengah, pemukiman teratur, pinggiran kota. Dan kelas bawah, kawasan kumuh, bentaran sungai, daerah padat, seperti itu. Yang kedua yaitu akses terhadap fasilitas. Kelompok berstatus tinggi lebih dekat pada fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kelompok berstatus rendah sering terpinggirkan secara spasial atau spatial inequality. Kelompok berstatus rendah sering terpinggirkan secara spasial. Yang ketiga yaitu distribusi pekerjaan. Pekerjaan sektor formal terkonsentrasi di kota. Pekerjaan sektor informal menyebar di area dan pasar tradisional. Yang keempat yaitu kesenjangan wilayah. Perbedaan pembangunan antar desa dan kota menciptakan stratifikasi wilayah. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Stratifikasi berdasarkan ekonomi seperti kaya, menengah, miskin. Yang kedua, stratifikasi berdasarkan keturunan, bangsawan, rakyat biasa. Ketiga itu stratifikasi sosial berdasarkan profesi atau pendidikan, seperti dokter, pengacara, dosen di prestige tinggi, buruh, pekerja keras, petani di prestige rendah. Yang keempat, stratifikasi berdasarkan politik, penguasa, pejabat, masyarakat biasa. Selanjutnya, sifat stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu tertutup. Perpindahan antar kelas sulit. Contohnya itu kasta di India pada masa lalu. Yang kedua yaitu terbuka. Pelapisan yang memungkinkan mobilitas sosial baik naik maupun turun. Yang ketiga yaitu campuran. Ada unsur terbuka dan unsur tertutup. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan ilmu geografi dalam aspek sosial. Terima kasih.